Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam ibadah kita pada saat ini, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu pertama Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Firman Tuhan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Yang berbahagia ialah setiap kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan, senantiasa memelihara, bahkan sungguh-sungguh memperlakukan firman Tuhan ini dalam sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Shalom. Salam sehat bagi kita semua. Sudah sekian minggu kita harus beribadah di rumah masing-masing, tapi semoga kita tetap kuat dan selalu bersukacita dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Untuk itu firman Tuhan yang sudah kita baca dan sudah kita dengarkan bersama dari pertama Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Dari firman Tuhan ini oleh gereja Toraja diberikan tema hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pertama Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25 merupakan ajaran mengenai respon yang diharapkan sebagai anak-anak Tuhan. Dalam perikop sebelumnya, Petrus sudah memaparkan betapa karya Kristus yang besar telah membangkitkan kita dari antara orang mati, serta memberikan pengharapan dan kekuatan yang baru. Bahkan kematian Kristus itu pun telah memberikan kita keselamatan.
kita yang diselamatkan memiliki kehidupan yang baru. Karena kita telah diubah menjadi manusia baru. Betapa kita bersyukur atas semua karya Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam bacaan ini mengajak kita untuk hidup dalam kekudusan dan hidup dalam kasih persaudaraan yang memang harus menjadi gaya hidup anak-anak Allah. Ada beberapa hal yang perlu untuk menjadi perhatian kita supaya kita tetap berada dalam kekudusan hidup, yaitu yang pertama, bahwa setiap anak-anak Allah harus memiliki kepandaian untuk selalu mengatur dengan benar hati dan pikirannya, selalu mempersiapkan akal budinya, selalu waspada atau dapat menahan diri dalam berbagai hal. Kepercayaan yang kuat dan sempurna pada anugerah Allah betul-betul selaras dengan daya upaya terbaik dalam menjalankan kewajiban, yaitu untuk selalu berbuat baik dan benar. Yang kedua, bahwa setiap anak-anak Allah harus hidup dalam ketaatan, seperti orang-orang yang sudah diangkat menjadi anggota keluarganya, atau seperti orang-orang yang sudah diangkat Allah menjadi anggota keluarganya dan diperbaharui oleh anugerahnya. Anak-anak Allah tidak boleh lagi menuruti hawa nafsu dan keinginan duniawinya, karena itu merupakan sebuah kebodohan. Anak-anak Allah harus mampu membuktikan bahwa dirinya taat dalam menjaga kekudusan hidupnya. Yang ketiga, bahwa anak-anak Allah harus kudus dalam seluruh kehidupannya, tanpa terkecuali. Contoh dimanapun dia berada, tidak hanya terbatas kudus ketika mengikuti ibadah atau ada dalam rumah ibadah, namun dimanapun kita berada, Allah menuntut ketaatan untuk hidup kudus. Karena anugerah Allah telah memanggil kita keluar dari kehidupan yang penuh dengan dosa, untuk hidup dalam kekudusan menjadi orang-orang yang dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, kekudusan harus menjangkau seluruh kehidupan kita, bahkan dalam semua perkara, baik suka maupun duka. Tentunya dituntut sebuah ketaatan yang holistik. Yang keempat, dalam bacaan ini Rasul Petrus mengajak kita bersama bahwa selama kita bersiara di dalam dunia ini, maka semua anak-anak Allah harus dapat mempertanggungjawabkan hidup dan imannya di hadapan Tuhan dengan melakukan apa yang dikehendaki olehnya. Kesadaran ini membawa kita pada perenungan yang sungguh bahwa siapakah saya? Saya adalah orang yang ditebus. Saya adalah orang yang dibeli dengan harga yang mahal. Karena melalui darah Yesus yang mengalir di bukit Golgota. Pengorbanan yang tidak sepadan dengan apa yang sudah kita lakukan sampai saat ini. Tuhan tidak meminta banyak. Hanya Dia mau supaya saya dan saudara-saudara semua, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ada di pertama Petrus pasal 1 ayat 16. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui firman saat ini kita semuanya tentu sedang berupaya dengan pertolongan Roh Kudus untuk selalu hidup dalam kekudusan, hidup dalam kemurnian,
dan hidup dalam kasih persaudaraan. Salah satu pengamalan hidup dalam kekudusan adalah bagaimana kita selalu menjaga hubungan yang selaras dan harmonis dengan sesama kita, bahkan semua orang yang ada di sekitar kita. Hal ini menjadi sebuah bukti konkret bahwa kita mampu untuk menerjemahkan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, dengan pun ikut memperhatikan, ikut mempedulikan sesama kita yang mungkin di luar sana membutuhkan pertolongan dan belas kasihan dari kita. Penghayatan iman seseorang akan terwujud melalui sikap hidup yang ditampilkannya, perkataan dan perbuatan dalam segala kehidupan di mana dia berada dan dalam kondisi apapun. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua.